Hai, salam dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Esther Naomi Switapakasi, Sarjana Pendidikan. Tempat bekerja saya di SD Impres Kiniar, Kabupaten Minahasa, dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dalam koneksi antar materi modul 1.1.A.8 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang sangat perlu dipahami secara lebih mendalam oleh para calon guru penggerak. Selama ini dua hal ini sering terkaburkan maknanya antara satu dengan yang lain dan sering dianggap sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, antara pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Adapun dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama menuntun, kedua memerdekakan, ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, keempat berpihak atau berhamba pada anak, kelima bukan tabula rasa, dan yang keenam budi pekerti. Dasar pendidikan yang pertama yakni menuntun. Menuntun bukan berarti kita memaksakan kehendak. Pendidik menuntun para peserta didiknya yang bermakna lebih tepat kepada mengarahkannya. Seorang pendidik menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh seorang anak untuk mereka dapat mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan seperti seorang petani yang menanam jagung ataupun biji tumbuhan yang lain yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang kedua, memerdekakan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dan dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong
dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan saat ini berjalan pada ruang dan waktu. Realita kehidupan dan kebutuhan anak era 90-an dengan era milenial hingga anak era abad 21 tentunya berbeda-beda. Demikian juga kebutuhan anak yang tinggal di Sulawesi Utara dengan anak yang tinggal di Pulau Jawa pasti ada keunikan masing-masing. Hal ini menuntut pendidik perlu bergerak dinamis dan berubah-ubah, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Adapun hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, serta memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Teori tabula rasa dikenal sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa seorang anak adalah kertas kosong tanpa coretan sama sekali, dan orang-orang di sekitarnya turut andil dalam memberikan coretan guna membentuknya menjadi tulisan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesungguhnya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dan tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi bahkan membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karya atau afektif, sehingga menciptakan karya ataupun psikomotor. Dan untuk melakukan perubahan ini, ada 3 prinsip yang sering disebut 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar, kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Dan saat ini saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan pemantik di bawah ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya alami pertama, saya belum maksimal mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid oleh karena karakteristik siswa kelas 1 SD masih banyak membutuhkan perhatian karena fokus konsentrasinya masih kurang. Perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajar juga masih kurang. Mereka masih suka bermain, senang bergerak, senang bekerja bersama kelompok, serta senang merasakan atau melakukan secara langsung. Dan yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Dan ketiga, saya mengharuskan siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang keempat, saya masih kurang sabar menghadapi siswa oleh karena banyaknya karakteristik yang harus saya hadapi, terlebih antara minat dan bakat dari peserta didik. Yang kelima, kurangnya saya dalam merefleksikan diri untuk kemajuan mutu pendidikan yang ada. Keenam, saya menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang belum maksimal. Refleksi saya yang kedua adalah yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini. Pertama, mengubah mindset atau pola pikir. Dalam mengubah mindset atau pola pikir ini, pertama yang saya lakukan adalah guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, karena anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada siswa, karena siswa secara natural berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektual masing-masing, maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Adapun yang ketiga, yakni saya harus menghargai setiap karakteristik siswa. Suatu pembelajaran akan lebih efektif apabila pendidik tahu dan mengenal peserta didiknya dengan baik. Karakteristik peserta didik dalam satu kelas pasti berbeda-beda, sehingga guru perlu secara khusus menganalisis dan bisa beradaptasi serta menyesuaikan dengan karakter tersebut. Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini, yang kedua adalah mengubah perilaku. Yang pertama saya lakukan adalah mendesain pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar motivasi dan semangat belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, saya harus lebih sabar dalam membimbing dan menuntun siswa dalam pembelajaran. Adapun yang keempat adalah semakin cermat dalam melihat bakat siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, mengenali karakteristik dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Serta yang keenam, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada siswa. Adapun hal-hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir
bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba dan harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan peserta didik. Dan adapun yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat adalah saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang pendidik. Yang kelima, membuat siswa memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang keenam, menuntun dan membimbing dengan setulus-tulusnya. Dan akhirnya saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, Ingar Sosung Tuludo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik. Kedua, Ingma Dio Mangunkarso. Di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Akhir kata dari saya, naik kereta ke Surabaya, jangan lupa membeli ikan. Cukup sekian presentasi saya, ilmu didapat untuk menggerakkan. Salam dan bahagia, terima kasih.